pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Tentara Nasional Indonesia melalui Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana bersama Tentara Darat Malaysia Batalion 7 Regimen Askar Melayu Diraja menggelar kegiatan patroli terkoordinasi seri 1 tahun 2026. Patroli terkoordinasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi batas wilayah secara langsung di lapangan. Hingga saat ini kedua belah pihak telah memastikan bahwa kondisi patok batas di wilayah yang telah disepakati kedua negara masih dalam keadaan aman dan tidak mengalami pergeseran. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun provokasi antara prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan. Patroli dilaksanakan selama 8 hari dengan melibatkan masing-masing 17 personel dari TNI dan Tentara Darat Malaysia. Mereka bertugas menyusuri dan memeriksa patok batas di sepanjang garis perbatasan. Selain menjaga integritas wilayah kedaulatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penyeludupan barang terlarang, serta memperkuat diplomasi pertahanan antara kedua negara. Tujuan utama dari patroli terkoordinasi ini yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan antar kedua negara. Selain itu juga tujuannya untuk mempererat silaturahmi, kemudian kerjasama, kemudian meningkatkan hubungan baik antara kedua angkatan bersenjata. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan patroli di wilayah perbatasan. Untuk patroli ini dilaksanakan secara rutin, jadi setahun itu dilaksanakan dua kali, itu ada seri 1 dan seri 2. Kebetulan kami sudah melaksanakan 2 kali, yang pertama itu di semester 2 tahun anggaran 2025, itu kami bekerja sama dengan Batalion 22 RAMD, yang kali ini di seri 1 tahun 2026 kami bekerja sama dengan Batalion 7 RAMD. Ancaman apa yang menjadi fokus utama dalam patroli kali ini? Oke, tentunya untuk ancaman yang biasanya terjadi di wilayah perbatasan, yang pertama kita untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal di lintas batas, contohnya seperti peredaran narkoba, kemudian peredaran barang-barang yang sifatnya ilegal, dan mencegah lintas batas baik itu orang maupun barang yang terjadi di perbatasan. Interaksi antara prajurit dalam patroli ini menjadi salah satu sarana efektif untuk membangun semangat kebersamaan dan saling pengertian di lapangan. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi nyata dari kerjasama militer bilateral yang telah terjalin lama antara Republik Indonesia dan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apa yang dapat kita lihat sehingga ke saat ini, usaha yang telah dilakukan oleh Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat, juga Tentera Darat Malaysia melalui UCM yang telah dilaksanakan, kita berjaya melaksanakan PAKKOR di sepanjang sepadan Kalimantan Utara dan juga Sabah dengan sambutan yang sangat menggalakkan daripada masyarakat dan penduduk tempat. Mereka rasa diri mereka sentiasa dilindungi, keselamatan mereka terjamin, terutama berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan ilegal ataupun jenayah retas padan yang semakin meningkat di antara kedua-dua negara. Dengan pelaksanaan patroli terkoordinasi ini di antara TNI Angkatan Darat juga Tentera Darat Malaysia, ianya dapat dikawal dan menyempurnakan hasrat masyarakat setempat agar jenayah retas padan ini dapat dikawal sepenuhnya, di samping menjaga keamanan serantau di kedua-dua negara. Kedepan kegiatan patroli terkoordinasi ini diharapkan dapat terus berlanjut secara konsisten sebagai wujud penguatan kerjasama dan kepercayaan antara prajurit Indonesia dan Malaysia. Selain menjaga keutuhan wilayah perbatasan, kegiatan ini juga diharapkan mampu terus menciptakan situasi yang aman, kondusif, serta mempererat hubungan baik antara kedua negara di masa yang akan datang. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Upaya peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan terus digencarkan di Kalimantan Utara. Melalui Sinara Fest, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Utara bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan menghadirkan workshop UMKM naik kelas dan bazar mini guna memperkuat ekonomi daerah berbasis perkebunan. Sinara Fest merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan berkolaborasi dengan sejumlah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pada tahun 2026, Kalimantan Utara terpilih sebagai daerah pertama penyelenggara kegiatan ini. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian agenda mulai dari edukasi workshop, diskusi publik, hingga mini bazar UMKM perkebunan. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap komoditas perkebunan sekaligus mendorong pelaku UMKM berbasis kelapa sawit, kelapa, dan kakao agar mampu berkembang dan naik kelas. Ya, jadi kegiatan Sinara Fest ini merupakan bagian dari kolaborasi kami. Kami Badan Wadah Perkebunan merupakan badan layanan umum dari Kementerian Keuangan. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa kanwil. Nah, salah satunya ini di Kaltara. Nanti nextnya juga ada beberapa kanwil yang kita juga akan mengadakan kegiatan seperti ini. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka sebenarnya untuk positive campaign. Kita mengkampanyekan kebaikan-kebaikan sawit, tetapi bukan hanya teori, tetapi kebaikan-kebaikan sawit ini juga nanti turut dirasakan, terutama oleh UKM-UKM. Kira-kira dari sawit ini bisa berkembang produk apa. Jadi akan tumbuh wirausaha-wirausaha berbasis UKM-UKM sawit. Tentu nextnya kita pengen tidak hanya berhenti di workshop saja, tapi kita pengen juga UKM-UKM ini kaya bersama BPDP. Nah, artinya apa? Wirausaha UKM yang berbasis perkebunan, yang berbasis sawit ini bisa terus berkembang. Dan kami akan terus memfasilitasi, termasuk nanti bagaimana dari sisi marketing, dari sisi pemasaran setelah mereka berhasil menghasilkan produk-produk yang berbasis dari UKM perkebunan. Kepala Kanwil DJPB Kaltara, Ika Herbini Novianti menyampaikan Kalimantan Utara dinilai memiliki potensi besar pada komoditas perkebunan, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat hilirisasi dan daya saing produk lokal. Sebenarnya tadi sudah sedikit, jadi memang kegiatan ini kolaborasi di Kementerian Keuangan karena DJPB ini menjadi regionalnya yang tahu wilayah ini punya advantage apa sih begitu. Nah, kita berkolaborasi dengan BPDP, tadi sudah disebutkan memang Kalimantan Utara kan kaya dengan sawit, kemudian ada kakao juga, itu salah satu produk andalan. Nah, ini semua kita dorong supaya UMKM kita juga bisa memanfaatkan itu dan kita bisa didampingi dengan yang punya expertise di bidang itu supaya UMKM-nya lebih maju lagi. Ya, jadi kolaborasi ini tidak berhenti sampai di workshop ini, tapi tadi kan salah satunya juga ada yang dari sisi ekspor, dari sisi pajak. Jadi kita mendampingi dari semua sisi supaya UMKM-nya naik kelas, tidak berhenti di sampai ini aja ya Pak Elmi tadi ya, tapi bisa berkembang. Karena tadi kembali lagi UMKM itu jadi penopang utama perekonomian Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan di Kalimantan Utara. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat berbasis perempuan melalui sektor perhutanan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengelola potensi hutan secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor perhutanan sosial yang secara khusus melibatkan kaum perempuan. Melalui kegiatan Lokakarya, para perempuan diberikan pemahaman terkait pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan, serta pengembangan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Staf ahli pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Wahyuni Nuzben mengatakan, perempuan memiliki kemampuan besar dalam mengolah hasil hutan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti tas rotan, coklat, hingga olahan selai. Produk minus produk tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mendukung roda ekonomi lokal. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada program pembangunan lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan angka gizi buruk atau stunting di daerah. Perempuan itu perempuan menjaga hutan, perempuan yang juga dengan keterampilannya bisa menghasilkan produk-produk yang berasal dari hutan tadi seperti yang disampaikan, ada tas rotan, ada coklat, ada selai dan sebagainya, dan tentunya kegiatan ini akan menunjang program-program lainnya seperti program penurunan stunting, program pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Kedepan melalui penguatan peran perempuan ini, sektor perhutanan sosial diharapkan dapat terus menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah Kalimantan Utara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan.
Sebanyak 64 calon jemaah haji asal Kabupaten Bulungan tahun ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 7 Embarkasi Balikpapan. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada tanggal 6 Mei 2026 mendatang melalui Bandara Internasional di Balikpapan. Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Bulungan tahun 2026 kini hampir rampung. Pemerintah daerah memastikan kesiapan para jemaah saat ini telah mencapai 90%. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bulungan Abdul Ghafar mengatakan ada 64 calon jemaah haji asal Bulungan yang akan berangkat tahun ini. Mereka semua tergabung dalam kloter 7 Embarkasi Balikpapan. Para jemaah akan bertolak dari Tanjung Selor pada tanggal 4 Mei menggunakan armada kapal cepat atau speedboat menuju Tarakan, lalu kemudian melanjutkan perjalanan udara menuju Balikpapan. Setibanya di Embarkasi Balikpapan, seluruh jemaah akan menjalani proses penerimaan pada tanggal 5 Mei sebelum akhirnya diberangkatkan menuju Mekah, Arab Saudi pada tanggal 6 Mei. Alhamdulillah persiapan keberangkatan jamaah haji Kabupaten Bulungan sudah 90% lah. Ya 64 jamaah. Itu terdiri laki-laki berapa Pak, perempuan? Saya lupa ini ya. Ya. Berapa nanti kita kasihkan datanya. Itu masuk di kloter berapa Pak? Kita masuk di kloter 7 Embarkasi Balikpapan. Rencana berangkat tadi kapan Pak? Dari Balikpapan terbang tanggal 6 Mei jam 9.55. Abdul Ghafar menambahkan dari total 64 jemaah, sebagian diantaranya merupakan kelompok lanjut usia atau lansia yang cukup rentan. Untuk menjaga kondisi fisik mereka tetap prima saat berada di Tanah Suci, para calon jemaah haji atau CJH ini sebelumnya telah diberikan vaksinasi lengkap dan pemeriksaan kesehatan rutin. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.